Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anak Ustadz dan Ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap senantiasa dalam perlindungan Allah dan selalu bersemangat melanjutkan pembelajaran kita. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan semesta alam, satu-satunya yang patut kita sembah. Tanpa kehendaknya, tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mampu membuka mata kita pagi ini. Kita tidak akan mampu melanjutkan aktivitas kita hari ini. Untuk itu, sudah sepantasnya lah kita mengucapkan syukur dan memuji keagungannya. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal tentang benda-benda di sekitar kita. Mulai dari jenis-jenisnya, ada benda hidup dan benda mati, sifat fisik dan ciri-cirinya, bahan dasar untuk membuat benda tersebut, seperti kayu, plastik, logam, kaca, dan karet. Lalu ada wujud benda seperti padat, cair, dan gas. Kemudian benda itu memiliki massa dan volume hingga perubahan wujud benda seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, hingga menyublim. Dan di mapel matematikanya kita telah mengenal tentang satuan ukur untuk panjang seperti sentimeter, meter, hingga kilometer. Lalu ada juga satuan ukur untuk berat, ada gram, ounce, dan kilogram, hingga satuan untuk menunjukkan waktu seperti detik, menit, dan jam. Memasuki subtema 4 yang berjudul Keajaiban Perubahan Wujud di Sekitarku. Di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang satuan untuk menunjukkan waktu. Alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah jam. Bentuk jam bermacam-macam. Ada yang berbentuk jarum, digital, hingga jam pasir yang digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Untuk jam jarum dan jam digital, satuan waktu yang digunakan adalah detik, menit, dan jam. Dalam 1 jam terdapat 60 menit dan dalam 1 menit terdapat 60 detik. Untuk lebih lengkapnya, coba kita semua perhatikan dan pahami video berikut ini. Jam mempunyai 12 angka, mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Pada jam memiliki 2 jarum. Jarum pendek sebagai penunjuk jam dan jarum panjang sebagai penunjuk menit. Tetapi ada satu lagi jarum jam yang biasanya berbeda warna. Nah, jarum apakah itu? Itu adalah jarum penunjuk detik. Jika jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibaca jam 3. Tetapi jika jarum panjang menunjukkan angka 1, maka dibaca jam 3 lebih 5 menit. Kenapa lebih 5 menit? Jika kita melihat di antara angka 12 dan angka 1, ada beberapa tanda garis. Nah, setiap satu garis itu dibaca 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Jam 3 lebih 5 menit. Jam 5 lebih 30 menit. Jam 7 lebih 10 menit, dan seterusnya. Berdasarkan penjelasan tadi, coba kita bersama berlatih untuk memasangkan jam dengan waktunya. Gambar di atas adalah jamnya dan gambar di bawah adalah waktunya. Mari kita lihat di gambar jam yang pertama. Di gambar ini, jarum pendeknya menunjukkan angka 7
dan jarum panjangnya menunjukkan angka 8. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Jadi gambar ini menunjukkan jam 7 lewat berapa menit. Antara masing-masing angkanya berjarak 5 menit. 12 ke angka 1 adalah 5 menit. 12 ke angka 2 adalah 10 menit. 12 ke angka 3 adalah 5 menit. Dan 12 ke angka 6 adalah 30 menit. Jadi 12 ke angka 8 adalah 40 menit. Jadi jawabannya adalah jam 7 lewat 40 menit. Coba anak-anak Ustaz semuanya lanjutkan. Sekiranya menemui kesulitan, minta bantulah kepada abi atau uminya. Untuk pembelajaran satuan waktu ini, dapat kita simpulkan bahwa dalam 1 jam terdapat 60 menit dan 1 menit terdapat 60 detik. Jika 1 jam terdapat 60 menit, berapa menit jika 2 jam? 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit. 2 dikali 6 adalah 12, lalu ditambah nolnya 1, jadi 120 menit. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Begitu juga dengan 3 jam. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. 3 dikali 6 adalah 18, ditambah nolnya 1, jadi 180. Jadi 3 dikali 60 menit sama dengan 180 menit. Dan begitu seterusnya, 4 jam sama dengan 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Dan 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit sama dengan 300 menit. Agar lebih memahaminya, coba kerjakan latihan di halaman 181 ini. Selanjutnya, apakah anak-anak Ustadz mengetahui kedua benda ini? Ya, ini adalah garam dan gulali atau permen. Apakah anak-anak Ustadz tahu cara membuatnya? Mari kita ketahui cara pembuatannya di pembelajaran 1 dan 2 ini. Yang pertama, garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Garam dihasilkan dari tambak-tambak yang berisi air laut. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Kristal-kristal inilah yang nantinya akan menjadi garam, lalu diproses di pabrik dan ditambahkan zat iodium, lalu dijual hingga sampai di rumah kita. Dalam proses pembuatan garam ini terdapat proses perubahan wujud benda, yaitu dari benda cair menjadi gas, lalu air laut yang menguap tadi meninggalkan kristal-kristal garam. Yang kedua adalah pembuatan gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Berikut alat dan bahan serta cara membuat gulali. Dalam pembuatan gulali ini terdapat beberapa perubahan wujud benda. Seperti gula pasir yang awalnya benda padat, lalu mencair dan bercampur dengan air panas. Lalu, perubahan wujud selanjutnya adalah perubahan air gula yang panas tadi menjadi keras setelah didinginkan. Proses perubahan wujud benda ini adalah membeku. Sekarang kita telah mengetahui bahwa dalam pembuatan garam dan pembuatan gulali terdapat perubahan wujud benda. Seperti dalam pembuatan garam, terdapat perubahan wujud benda cair menjadi benda gas yang dinamakan menguap. Dan dalam pembuatan gulali, terdapat perubahan wujud dari gula pasir yang awalnya benda padat, lalu ikut larut dan mencair dengan air. Dan juga terdapat perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat,
seperti adonan gulali yang berasal dari air gula yang dipanaskan, kemudian ketika didinginkan, ia menjadi padat. Pembahasan terakhir adalah sikap bersatu. Sikap bersatu merupakan salah satu contoh dari sikap baik. Sikap bersatu sangat penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keluarga. Berikut contoh dari sikap bersatu dalam keluarga, seperti membantu ibu merawat adik, membantu ibu mencuci piring, membantu adik dalam belajar, dan membantu ayah dalam mencuci motor. Dengan bersatu, membuat segala pekerjaan yang dilakukan menjadi mudah dan ringan. Bersatu tidak hanya dilakukan di rumah saja, namun juga dapat dilakukan saat berolahraga, seperti olahraga permainan sepak bola. Alhamdulillah, cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang pembelajaran kita hari ini. Ustadz berharap semoga apa yang telah Ustadz sampaikan, apa yang sudah Ustadz jelaskan, dapat anak-anak Ustadz semuanya pahami. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.